Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pagi ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Saat ini ada di hadapan saya, di samping saya, Ibu Kepala Sekolah SD 11. Beliau merupakan guru senior, orang tua, guru panutan bagi saya. Harapan saya dengan adanya wawancara tetap berjalan silaturahmi selayaknya anak dan orang ibu atau orang tua. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rohmadoni. Status saya seorang pendidik atau guru yang tidak kenal di Satuan SMA Negeri 1 Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Saya sedang mengikuti PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim. Baiklah, kita berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah SD 11. Baiklah Ibu, boleh perkenalkan dirinya Ibu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risnani MT SPDI, Kepala Sekolah SD Negeri 11 Lawang Kidul. Di sini saya diberi amanat untuk mendidik atau membangun SD 11 Lawang Kidul. Baiklah Ibu, saat ini saya akan mau berbincang-bincang dengan Ibu. Sekalian saya akan menggali ini program-program Ibu. Selama ini bagaimana Ibu Risnani selaku Kepala Sekolah SD 11 Lawang Kidul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keburukan moral? Selama ini sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertanggungan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara yang saya untuk mengindikasikan yang mana dari kedua kasus tersebut ada dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apa kasus tersebut merupakan wujudkan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan, identifikasi kasus, syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasikan lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak memenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah?
Saat ini Ibu menjadi kepala sekolah di SD 11 Lawang Kidul. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membentukkan faktor atau pihak mana, apakah kepentingan seorang atau banyak orang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini di SD 11 Lawang Kidul? Langkah-langkah yang saya laksanakan di SD 11 Lawang Kidul, suara hati dan nalar harusnya sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Buatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu dah ada, dan insya Allah dalam pembimbingan ilahi keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu Risnani selaku kepala sekolah SD 11, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya ambil dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika dan efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan bangunan kebijaksanaan. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya ambil dalam dilema hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah Ibu kepala sekolah SD 11 Lawang Kidul, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan? Yang Ibu jalankan tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif,
buat semua warga sekolah. Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu selaku pemimpin di SD 11 Lawang Kidul dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelola emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baiklah Ibu, terima kasih. Baiklah Ibu, dari semua yang kita telah lakukan, dari diskusi, wawancara dengan Ibu selaku kepala sekolah di SD 11 Lawang Kidul, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka melintasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Baiklah, sekarang kita dimasuk penghujung kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Kepala Sekolah SD 11 Lawang Kidul. Beliau merupakan sosok tokoh inspirasi saya, selaku orang tua saya, selaku pembimbing saya dan mentor saya. Baiklah Ibu, kita melakukan kegiatan refleksi. Boleh Ibu lakukan, Ibu katakan kalimat-kalimat Ibu untuk saya pribadi atau kawan-kawan rekan Angkatan 7 Kabupaten Magelang. Pesan Ibu untuk Ananda Doni, dalam mengambil keputusan jangan gabah, harus dengan kepala dingin, dan juga jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Perlu juga ingat, jangan takabur, pakailah ilmu padi, kian berunduk kian diisi. Hanya ini saja pesan Ibu pada Ananda Doni. Baiklah Ibu, terima kasih sudah menjadi mentor saya, menjadi tokoh inspirasi saya. Baiklah Ibu, kita yayal SD 11 dulu Ibu. Adakah? Ada. Oke, baiklah. Ya. SD 11. Jayalah, yes. Ya, terima kasih. Kami sudah melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD 11. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.